Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Malia dengan NIM 2011311 dari kelas 4B Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Spirit Cable Telegraphy Map dan perbandingan IPv4 Private dengan IPv4 Public. Video ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data, yaitu sebagai ujian tengah semester. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Kenapa topik pembahasan ini dirasa penting? Ini berkaitan dengan latar belakang dari topik ini. Seiring berjalannya zaman, tentu akan banyak perkembangan yang terjadi tak terkecuali pada bidang telekomunikasi. Nah, 9 kabel ini atau kabel bawah laut ini termasuk perkembangan dalam bidang telekomunikasi tadi. Terlebih negara kita, negara Indonesia, juga negara kepulauan di mana laut dan perairannya sangat luas. Dengan kondisi seperti itu, tentu sederet kabel sangat cocok digunakan di Indonesia. Dengan alasan-alasan tersebut pula, penting untuk tahu mengenai sembilan kabel dan juga peletakan kabel tersebut yang dapat dilihat dalam sembilan kabel telegraphy map. Selanjutnya dalam perkembangan telekomunikasi pun ada yang namanya protokol atau seperangkat aturan. Dengan adanya protokol, maka suatu komunikasi dapat berjalan. IPv4 ini atau Internet Protocol Version 4 ini juga termasuk salah satu protokol, di mana IPv4 ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang bersifat private dan yang bersifat public. Keduanya memiliki perbedaan yang dapat dibandingkan. Selanjutnya, yang kedua ada studi literatur, di mana pada bagian ini terjadi pengumpulan data, yang di mana data-data tersebut akan dijadikan bahan yang akan dianalisis. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai sembilan kabel telegraphy map, perlu diketahui mengenai sembilan kabel terlebih dahulu. Sembilan kabel ini merupakan komunikasi backbone atau koneksi dengan kecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama di jaringan yang ada di bawah laut, agar jaringan antar pulau atau antar negara dapat terhubung. Sembilan kabel ini juga disebut sebagai SKKL atau sistem komunikasi kabel laut yang berupa kabel optik dan direntangkan di bawah laut. SKKL ini memiliki rentang atau jangkauan yang cukup jauh, di mana jangkauannya bisa antara beberapa kilometer hingga ribuan kilometer. Volume data yang dibawa oleh SKKL pun lebih banyak daripada yang dilakukan oleh satelit, maka tidak heran apabila proses transmisi data sekitar 95% yang di dunia dilakukan oleh SKKL. Lalu, selanjutnya ada sejarah mengenai sembilan kabel. Sembilan kabel pertama kali dibuat pada tahun 1820-an oleh Branislav Pankevich, yaitu seorang atas kedutaan besar Rusia, di mana ia sukses menggunakan ranjau museum menggunakan kabel insulasi yang diletakkan di seberang sungai Neva. Lalu pada tahun 1840-an, perusahaan Gota Persia mendapatkan pesanan kabel laut. Di Indonesia sendiri, sembilan kabel ini pertama kali dibangun oleh PT Telkom pada tahun 1992. Yang dimana untuk pemasangannya sendiri dilakukan pada alur laut kepulauan Indonesia atau lebih sering disingkat sebagai ALKI. Selanjutnya ada karakteristik mengenai sembilan kabel. Kabel laut ini bekerja atau sembilan kabel ini bekerja dengan cara mengkodekan informasi menjadi cahaya. Kabel optik laut ini biasanya memiliki satu atau dua pasang serat kaca fiber. Sepasang kabel tersebut seharusnya dapat mentransmisikan data 3 atau 4 kali lebih banyak dibandingkan sistem analog. Dan dengan kelebihan tersebut, kabel optik ternyata ukurannya lebih kecil dibandingkan kabel pendahulunya yang bersifat analog. Nah, untuk tipe-tipe sendiri ada yang pertama ada deep ocean types atau kabel optik ya pada laut yang cukup dalam yang diameter kabelnya berukuran 17 sampai 20 mm. Untuk yang tipe dangkal atau shallow water, ukuran diameternya dapat mencapai 50 mm. Untuk bahan dari kabel sendiri terbuat dari bahan-bahan yang tahan terhadap konsentrasi air laut, yaitu tembaga, besi, dan seng. Nah, di sini ada gambarnya berurutan dari kiri ke kanan, dari yang shallow water ke deep water ocean. Nah, bagaimana proses pemasangan sembilan kabel? Di sini ada manajemen network. Di sini di mana ini tuh menggambarkan suatu perencanaan di mana kabel tersebut akan diletakkan. Lalu di sini dataannya ada kabel station atau nanti ada terminal equipment-nya juga. Di sini ada armored cable. Armored cable ini termasuk di tipe shallow water, yaitu dipasang di yang dangkalnya.
Untuk yang normal deep ocean cable itu dipasang di bagian deep water-nya, dan yang untuk seperti ini namanya repeater atau amplifier. Nah, untuk proses sendiri yang pertama ada pemilihan rute. Pemilihan rute ini merupakan tahapan di mana dilakukannya identifikasi mengenai batas geopolitik laut. Pada pemilihan rute ini dibahas mengenai hukum atau regulasi yang berlaku pada negara tersebut. Mengenai batas laut ini diberikan oleh Konvensi PBB tentang hukum laut. Pemilihan rute ini sangat penting karena tidak boleh melewati batas laut suatu negara. Karena jika ada kabel yang masuk ke suatu laut teritorial atau ZEE-nya suatu negara, maka kabel tersebut akan menjadi tanggung jawab dari negara tersebut. Lalu ada survei rute. Nah, setelah memilih rute, akan dilakukan survei atau pengumpulan informasi mengenai rute yang akan dilewati. Hal ini juga dapat disebut sebagai desktop study atau disingkat sebagai DTS. Survei ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana medan yang akan dilewati oleh kabel. Pada tahap ini juga biasanya melibatkan ahli geologi kelautan, komisi perikanan, serta juga melampirkan laporan perizinan pembangunan kabel tersebut. Nah, untuk surveinya sendiri meliputi kedalaman air, jenis dan ketebalan dari sedimen, topografi dasar laut, fauna dan komunitas yang ada di laut, juga potensi ancaman yang ditimbulkan oleh alam atau ulah manusia. Lalu yang ketiga ada kabel deployment atau penyebaran kabel. Saat meletakkan kabel ke laut, ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu kecepatan kapal, kecepatan kabel saat keluar dari kapal, dan juga kedalaman dari laut. Nah, kabel ini akan dikeluarkan secara perlahan dari kapal, karena kapal ini akan bergerak dengan lambat hingga kabel menyentuh dasar laut atau titik pendaratan. Selanjutnya, kapal dapat meningkatkan kecepatan peletakan kabel hingga dari 11 hingga 15 km per jam atau 6-8 knot. Dengan catatan ini akan melambat saat melewati repeater atau amplifier. Nah, di atas kapal ini juga akan terdapat seorang teknisi kabel untuk monitoring agar sesuai dengan manajemen network yang telah dibuat. Nah, setelah proses peletakan selesai, kabel ini sudah sampai ke darat, maka kabel akan dihubungkan ke terminal atau stasiun kabel yang ada di daratan. Lalu selanjutnya ada pemulihan submarine kabel. Pemulihan ini bisa dilakukan karena pergantian, perbaikan, atau pemindahan kabel. Nah, faktor yang mempengaruhi pemulihan ini ada kerusakan pada kabel atau usia kabel yang sudah tua, yang biasanya usia kabel itu sekitar 20-25 tahun. Nah, akhirnya sampai ke pembahasan mengenai submarine cable telegraphy map. Nah, jika diartikan, sebenarnya submarine cable telegraphy map ini adalah suatu peta di mana peta ini menggambarkan kabel bawah laut yang membentang di seluruh dunia. Nah, untuk gambarnya seperti ini, dengan sumbernya ada di submarine cable telegraphy map. Nah, apa sih submarine cable telegraphy map itu? Nah, submarine cable telegraphy map merupakan peta yang memperlihatkan pemetaan submarine cable atau pemetaan dari kabel bawah laut di seluruh dunia. Nah, telegraphy sendiri atau yang ada di sini nih merupakan suatu perusahaan konsultan yang bergerak di pasar telekomunikasi. Lalu bagaimana sih submarine cable telegraphy yang ada di Indonesia? Di sini ada peta Indonesia yang menggambarkan kabel-kabel optik yang membentang di seluruh kepulauan Indonesia. Contohnya peta nih, ada Jasuka, merupakan salah satu kabel laut yang ada di Indonesia. Sesuai dengan namanya, kabel Jasuka membentang dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, di mana rentang kabelnya sekitar 10.860 km dan dibangun pada tahun 2006 oleh PT Telkom Indonesia. Gambarnya seperti ini. Lalu masuk ke pembahasan mengenai IPv4 atau Internet Protocol version 4. Internet Protocol version 4 atau disingkat menjadi IPv4 adalah suatu protokol yang digunakan untuk pengalamatan dan berada pada model referensi TCP/IP. Panjang IPv4 ini adalah 32 bit yang menurut IANA atau Internet Assigned Number Authority, alamat IP yang terisa pada IPv4 adalah kurang lebih sekitar 10% pada tahun 2011. Yang pada awalnya kapasitasnya sekitar 400 juta halaman. Nah, alamat IP ini biasanya ditulis dalam bentuk desimal dibagi ke 4 buah oktet. Nah, sebelum adanya IPv4, ada yang namanya NCP atau Network Communication Protocol.
Namun NCP ini akhirnya digantikan oleh IPv4. Untuk pencetusnya sendiri, pencetusnya adalah Pincer dan Bob Kahn pada A Protocol of Internet Network Communication dan diluncurkan pada tahun 1981. Untuk IPv4 sendiri dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 yang bersifat private dan IPv4 yang bersifat public. Yang pertama ada IPv4 private. IPv4 private ini bersifat pribadi atau bersifat lokal. Perangkat dengan IPv4 pribadi tidak dapat langsung terhubung ke internet. IP pribadi ini memungkinkan beberapa komputer terhubung dalam satu jaringan. Contohnya misal ada sebuah jaringan pribadi, sebagai jaringan pribadi A. Ada 10 komputer. Nah, misal alamat IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, nanti untuk penamaan jaringannya itu bisa dari untuk yang digit terakhir itu dari 192.168.1.1 ke 192.168.1.10. Nah, IP pribadi ini juga dapat ditentukan oleh administrator jaringan. Selanjutnya ada IPv4 public, di mana IPv4 public ini bersifat publik dan worldwide. Dapat digunakan untuk mengakses internet. Nah, berbeda dengan IPv4 private, public ini konfigurasinya bersifat terbatas. Dan harganya pun mahal karena harus dibeli terlebih dahulu. Yang ketiga, ada metode. Dalam penyusunan resume ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk pengumpulan datanya. Untuk tahapannya sendiri, penulis mencari data ini di Google Scholar. Kenapa penulis menggunakan Google Scholar? Karena Google Scholar itu ada termasuk situs jurnal yang tidak berbayar. Untuk penggunaan referensi, menggunakan software Zotero untuk citasi otomatisnya. Kurang lebih seperti itu untuk mengumpulkan datanya dan dilakukan secara flow daring. Lalu yang keempat ada hasil dan analisis. Nah, setelah melakukan studi literatur, tentu data-data yang dikumpulkan ini akan dianalisis di bab 4 ini. Yang pertama, ada pentingnya peranan sembilan kabel. Nah, sembilan kabel ini berperan penting dalam transmisi data di seluruh dunia. Dilihat dari sembilan kabel telegrafi map, itu penyebaran kabel sangatlah membentang di seluruh dunia. Maka dari itu, tidak heran apabila proses transmisi data di seluruh dunia dilakukan oleh sembilan kabel. Nah, telegrafi web juga selain menyediakan peta kabel laut, disediakan pula informasi general kabel seperti rentang, pemilik, landing points, tahun dibangun, serta suppliernya. Lalu, selanjutnya ada perbandingan IPv4 private dengan IPv4 public. Untuk IPv4 private, sifatnya pribadi. Berbeda dengan IPv4 public yang sifatnya public karena pembeliannya juga mahal. Lalu, untuk yang private, tidak dapat langsung terhubung ke internet. Namun, IPv4 public terhubung langsung ke internet. Untuk masalah konfigurasi, jika private tidak dapat diatur oleh administrator jaringan, namun untuk public, karena ini terbatas dan diatur oleh IANA. Lalu, untuk sifatnya lagi, kalau private bersifat lokal, sedangkan public bersifat worldwide. Nah, selanjutnya ada konversi IPv4 public ke bilangan biner. Nah, untuk mencari IP ini, penulis menggunakan bantuan dari Google dengan mengetikkan what's my IP, lalu akan muncul your public IP address seperti ini yang di kotak merah. Nah, untuk konversi binernya sendiri, seperti ini. Untuk tadi kan sudah dijelaskan bahwa IPv4 ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Ini yang pertama 180, lalu 244, ada 163, 176. Untuk konversinya sendiri, setiap yang ini dibagi 2. Untuk yang bersih 1 itu karena semisal hasilnya ada 22,5. Nah, yang diambil ada 22. Nah, jika ada sisa, maka ditulis 1 di sebelah sini. Untuk penulisannya, ini ditulis dari bawah. Di 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, seperti ini kurang lebih penghitungannya. Nah, ini hasilnya. IPv4 public dalam bentuk desimal ada 180.244.163.176. Sedangkan dalam bentuk biner jika diubah menjadi 1011, 0100, 111, 10100, 10100011, Nah, jika dihitung ini sesuai dengan teori yang tadi yaitu ada 32 bit bilangan biner. Nah, kesimpulannya, 9 kabel merupakan infrastruktur penting dalam proses transmisi data di dunia.
Dan untuk melihat pemetaan sumberan kabel, dapat menggunakan peta yang telah disediakan oleh telegeografi. Tentunya sumberan kabel telah melewati sejarah yang cukup panjang di mana akhirnya bisa sampai sarana telekomunikasi utama. Karena buktinya adalah 95% transmisi data di seluruh dunia dilakukan oleh sumberan kabel atau SKKL. Kedepannya tidak akan bentuk kemungkinan akan banyak lagi inovasi-inovasi baru di bidang telekomunikasi. Untuk IP for public maupun private memiliki beberapa perbedaan yang dapat dibandingkan dari kepemilikan, itu perbedaan publik, konfigurasi, dan juga sifatnya. Namun terlepas dari semua itu, keduanya sama-sama digunakan untuk mengakses jaringan. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.